Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ramadhani dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang integrasi dan terintegrasi sosial. Adapun pengertian integrasi sosial merupakan gabungan dari dua istilah kata, yaitu integrasi dalam bahasa Inggris disebut juga dengan integration, yang memiliki arti kesempurnaan atau keseluruhan. Sementara kata sosial berasal dari hubungan dan juga timbal balik dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sesuatu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi sosial memiliki peran penting bagi semua kalangan masyarakat. Dengan adanya integrasi sosial yang baik, tujuan terbentuknya masyarakat harmonis akan mudah mencapai tujuan bersama. Adapun pengertian integrasi sosial menurut para ahli, integrasi sosial adalah satu di antara bentuk proses sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak di dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan ini bisa dilatar belakangi dengan adanya kekerasan, konflik sosial, dan juga ancaman dari pihak lain atau kelompok lain. Adapun ciri-ciri integrasi sosial, yang pertama memiliki persamaan nilai-nilai mendasar yang terbentuk oleh kehendak sendiri dan bukan dari suatu ikatan atau paksaan. Yang kedua memiliki persamaan persepsi. Yang ketiga mempunyai persamaan orientasi kerja di antara suatu anggota kelompok. Yang keempat memiliki sikap toleransi yang tinggi. Yang kelima memiliki suatu tujuan yang sama dan mengacu pada sebuah prinsip ideologis yang dianut. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk integrasi sosial. Adapun bentuk-bentuk integrasi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Yang ketiga, integrasi koersif. Yang pertama adalah integrasi normatif. Integrasi sosial dalam bentuk normatif yaitu integrasi yang biasanya terbentuk karena adanya kesepakatan nilai, norma, cita-cita bersama, dan rasa solidaritas antara anggota masyarakat. Integrasi normatif biasanya terjadi pada masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik atau masyarakat sederhana. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi sosial dalam bentuk integrasi fungsional yaitu integrasi yang biasanya dibentuk berdasarkan kerangka perspektif fungsional, yaitu melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Integrasi fungsional biasanya berkembang dalam masyarakat yang memiliki tingkat spesialisasi kerja tinggi. Yang ketiga adalah integrasi koersif. Integrasi dalam bentuk integrasi koersif yaitu integrasi yang tidak berasal dan hasil kesepakatan normatif ataupun ketergantungan fungsional. Integrasi koersif merupakan hasil kekuatan yang mengikat masyarakat secara paksa. Selanjutnya, yang terakhir adalah faktor-faktor integrasi sosial. Ada 4. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Kelompok sosial atau masyarakat yang memiliki tingkat kemajemukan rendah, integrasi sosial cenderung cepat dicapai. Sementara dalam kelompok sosial atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya tinggi, integrasi sosial akan cenderung sulit dicapai. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Kelompok sosial yang memiliki kehidupan sosial relatif kecil cenderung mudah untuk mencapai integrasi sosial. Hal tersebut terjadi karena dalam kelompok kecil hubungan sosial antar anggotanya terjadi secara intensif sehingga proses komunikasi dan proses pertukaran budaya akan semakin cepat. Selanjutnya, yang ketiga adalah mobilitas sosiogeografis. Dalam kelompok sosial atau masyarakat, setiap anggotanya pasti melakukan mobilitas, baik itu mobilitas sosial maupun mobilitas geografis. Semakin banyak anggota yang pergi maupun datang, maka proses integrasi akan sulit tercapai. Yang keempat adalah efektivitas komunikasi. Semakin efektif dan efisien komunikasi yang dilakukan, maka proses integrasi sosial akan cepat dicapai. Selain itu, komunikasi dan integrasi yang intens antara anggota masyarakat atau kelompok sosial juga mempercepat proses integrasi sosial. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.